Setelah mengumumkan struktur kabinet, Presiden terpilih Joko Widodo berencana untuk segera mengumumkan nama-nama yang akan mengisi kabinet pada awal Oktober. Jokowi mengaku hingga kini dirinya telah mengantongi lebih dari 200 nama profesional yang terdiri dari CEO dari berbagai bidang, mulai dari keuangan, pertanian, hingga dari BUMN. Sedangkan para parpol ditugaskan untuk menseleksi kader profesionalnya untuk nantinya mengisi 16 posisi profesional partai. Sementara itu untuk kantor Presiden akan diisi dengan Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Kepala Staf Presiden yang nantinya berfungsi sebagai penasehat harian. Sebelumnya struktur Kabinet Pemerintahan Jokowi JK telah diumumkan, yakni terdiri dari 34 kementerian yang terdiri dari 18 profesional, 16 profesional partai politik. Ada yang dari finance, ada yang dari industri, ada yang dari BUMN, ada yang dari pertanian, banyak yang masih menjabat nggak sih Pak? Mereka masih menjabat apa? Ya jabat dong, gimana sih? Itu pun kalau sudah kita belum tentu kan mereka mau. Kalau saya minta mereka nggak mau, wah Pak, saya senang di swasta saja. Mereka ditawarkan apa menang? 16 kementerian di Kabinet Jokowi JK akan diisi oleh kalangan profesional dari partai politik. Presiden terpilih Joko Widodo mengatakan ada kemungkinan figur profesional parpol itu berasal dari koalisi Merah Putih. 16 kementerian di Kabinet Jokowi JK akan diisi oleh kalangan profesional dari partai politik. Presiden terpilih Joko Widodo mengatakan pos-pos itu mungkin saja diisi oleh figur yang berasal dari koalisi Merah Putih. Belum ditentukan. Pak, jadi ada orangnya aja belum dari siapa, berapa juga belum jelas kan. Bisa aja kan nanti dari misalnya yang bagus-bagus ada dari partai A, itu bisa aja dari. Bisa dari partai lain nggak sih? Bisa aja. Menanggapi kemungkinan Jokowi menunjuk figur menteri dari Koalisi Merah Putih, anggota parpol Koalisi Merah Putih memiliki pandangan berbeda. Partai Gerindra menegaskan mereka akan tetap berada di luar Kabinet Jokowi JK. Kan kalau Gerindra kan sudah jelas posisinya bahwa kita akan mengkritisi setiap kebijakan pemerintah yang tidak pro pada rakyat. Pada masa waktu Pak SBY juga sikap Gerindra juga demikian, sekarang juga tidak berubah, ukurannya adalah kepentingan rakyat. Sementara Partai Golkar tidak menutup kemungkinan kadernya ada di Kabinet Jokowi JK. Tidak tertutup juga kemungkinan ada kader-kader terbaik dari partai politik anggota koalisi yang ditarik untuk duduk di pemerintahan, ya dengan konstelasi atau status seperti sekarang bisa saya pastikan bahwa yang bersangkutan tidak mewakili partai politiknya. Sebelumnya, Wakil Presiden terpilih Yusuf Kala mengatakan akan menyediakan posisi menteri bagi parpol yang memutuskan akan bergabung ke kubu Jokowi JK, utamanya bagi mereka yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mendukung struktur kabinet yang dibuat Presiden terpilih Jokowi JK. Surya Paloh menilai peran partai politik dalam pemerintahan amat penting dengan tetap mengedepankan profesionalisme. Meski demikian, Nasdem mengaku belum menyiapkan nama kadernya dan menunggu ajakan diskusi kabinet dari Jokowi. Bagaimanapun juga, beginilah saudara, saya ingin supaya kita harus luruskan ini, lempangkan ini. Jangan ada konotasi dan persepsi seakan-akan kalau representasi partai politik itu sama dengan negatif. Rusak kita berdemokrasi di negeri kita ini. Karena sistem konstitusi kita dengan sistem demokrasi kita memberikan peran betapa pentingnya institusi partai politik. Jadi kalau partai politik ini tidak diperankan secara baik, maka sistem demokrasi kita dalam konstitusi kita juga akan terimbas dan rusak. Nah, memang saya tidak salahkan persepsi publik sampai hari ini terhadap institusi partai-partai politik dalam arti kata negatif. Dan inilah tantangan bagi partai-partai politik. Elit-elit partai politiknya harus tahu diri bahwasanya masyarakatnya kurang percaya pada partai-partai. Dan dia harus bergulut, konsolidasi, rapikan barisan. Mudah-mudahan dengan hasil pemilu yang baru saja berlangsung, ada wajah-wajah baru, ada anggota-anggota DPR baru, bolehlah partai politik
mengkonsolidasikan dan menatap masa depan dan menyatakan pada masyarakat dan rakyat partai-partai politik sudah siap kabinet.